Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun berada, senang dan bahagia sekali pada kesempatan siang hari ini di edisi Selasa 29 Agustus 2023 kita bisa berjumpa kembali di Bias, kebiasaan yang menginspirasi. Nah, sosok yang hadir siang hari ini pastinya akan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya ya. Ada Pak Robert Hendra Sulu. Halo Pak. Ya, halo. Apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu Pak ya? Agak sedikit kurang sehat karena cuaca ekstrim. Iya, karena kabut asap. Kabut asap. Walaupun tipis tapi cukup Ya. menyengat ya Pak ya. Cukup kalau kita menyengat. ada di luar. Ya. Jadi baiknya memang pakai masker kalau lagi di luar ya. Oke, Pak Robert Hendra Sulu. Beliau adalah pegiat lingkungan, seorang pengacara, musisi dan juga budayawan. Apalagi Pak? Ada yang kurang? Ya. Banyak ya. Masih banyak yang harus dikerjakan sesungguhnya. Iya, oke. Terima kasih. Baik. Pada kesempatan siang hari nanti untuk pendengar ataupun pemirsa yang ingin bergabung mungkin tanya-tanya sharing itu dengan beliau nanti boleh ya di 0811 5 111 410 atau juga di 0511 325 1562. Ya, mungkin bisa cerita dulu Pak, apa aja nih kegiatan akhir-akhir ini? Ya, kegiatan di samping tugas pokok selaku pengacara, Ya. masih tetap menulis lagu. Sebetulnya itu buku, Ya. tapi saya sedang menulis buku tetapi itu ringkasan dalam lagu. Jadi ketika orang membaca Ya. buku 50 halaman, Ya. dengan saya dia cukup 5 menit, dia cukup menangkap itu. Ya. Itu nanti saya buktikan pada kesempatan ini dengan sebuah lagu Cinta Bumi. Ya. Demikian. Lagu yang Anda ciptakan sendiri Ya. itu Pak ya. Kebanyakan lagu-lagu yang Bapak ciptakan itu bercerita tentang apa? Bercerita itu tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama. Dan hampir di setiap peristiwa hidup yang terjadi di bawah langitnya ini saya tulis. Ketika corona, ada 3 lagu yang saya ciptakan itu, Ya. termasuk Ayo Pakai Masker. Saya karena keterpanggilan itu menulis lagu dalam corona, saya karena corona juga. Jadi lumayan banyak pastinya lagu yang Ya, sudah ada diciptakan. 30 lagu. Oh, 30 banyak sekali. Dari tahun berapa Pak Bapak sebenarnya ini menciptakan lagu? Lagu ini memang sebetulnya kalau dilihat dari umur saya memang tidak terlalu banyak, tetapi hampir setiap peristiwa hidupnya itu lagu saya hadir. Itu dia. Ya, misalnya. Ambil contoh, lagu Banjarbaru Kota Idaman itu lagu Banjarbaru punya lagu pertama itu karya Robert Hendra Sulu. Judulnya Banjarbaru Kota Idaman. 25 tahun dalam sebuah penantian, dalam sebuah lagu yang judulnya Banjarbaru Kota Idaman. Ada kalimat yang berbunyi demikian. Jadikanlah Banjarbaru kota metropolitan. Itu 25 tahun yang lewat. Sekarang terwujud. Lagu ya, bisa dari kata-kata bisa jadi Dari doa kata-kata. ya. Terwujud, alhamdulillah. Oke, itu salah satunya. Dan itu lagu pertama yang Bapak ciptakan untuk Kota Banjarbaru ya. Banjarbaru punya lagu pertama itu karya Robert Hendra Sulu. Saya mengklaim demikian. 25 tahun yang lalu Pak ya. 25 tahun yang saya tulis waktu itu. Sebagai hadiah ketika ada perubahan status dari kota administratif menjadi kota madya. Dan sekarang menjadi ibu kota provinsi. Itu penantian yang cukup lama, 25 tahun. Iya. Ini kebanyakan lagu-lagu untuk coraknya apa itu Pak? Pop atau lagu Banjar? Lagu daerah? saya berbahasa Indonesia, tetapi saya mengangkat sebetulnya khasanah budaya. Contoh ada lagu Kisah Cinta Nana dan Galuh. Itu saya ciptakan lagu itu. Ya, saya bicara tentang pasar terapung dan bagaimana siapa sebetulnya itu Nanang dan Galuh antara lain. Ya. Dalam dia sebetulnya saya adalah beraliran, kalau bicara aliran musik adalah saya balada country. Ya. Ya, untuk lagu daerah dari daerah kita ada nggak Pak yang diciptakan dalam bahasa daerah? Oh, saya takut salah. Kenapa Pak? Kan bisa nanya gitu ke pakar-pakar budaya kita. Saya takut salah menyanyikan dalam bahasa karena saya dengan rendah hati saya menyampaikan bahwa saya tidak terlalu pintar sebetulnya, tapi saya mengerti bahasa Banjar. Aslinya dari mana sih Pak? Saya dari Maluku. Oh. Tepatnya Ternate. Ya. Iya. Gimana ceritanya Mas? Bisa ke Banjarmasin? Mungkin bisa cerita zaman dulu. Oh, sangat panjang perjalanannya itu, sangat panjang sebetulnya.
Saya sebetulnya warga Banjar, Iya. KTP ya, Iya. asal Maluku. Itu dia. Saya warga Banjar. Sejak tahun berapa Pak di Banjarmasin ini? Tahun 90. Saat itu saya datang ke sini sebagai orang kehutanan di Inhutani 3. Iya. Jadi membangun hutan itu di Plehari, Iya. Salah satunya ada peranan saya di situ. Iya. Jadi HTI. Iya. Jadi Dari, memang ya. Jadi saya punya pengetahuan dan pengalaman cukup Iya. kalau bicara masalah lingkungan hidup. Udah berapa lama Pak itu Pak di kehutanan? Di kehutanan 12 tahun. 12 tahun. Lumayan banyak pengalamannya Pak. Pengalaman ya? cukup. Masuk hutan keluar hutan Ya, itu dia. Dan tahu banyak ya memang Ya, tentang ya. Lingkungan ya. Jadi memang patut ya kalau Bapak ini memang selain sebagai seorang musisi, pegiat lingkungan, budayawan. Nah, ini budayawan ini baru-baru aja atau memang sudah lama nih Pak? Ya, saya tidak berani menyatakan itu kapan istilah itu Iya. digunakan, tapi itu teman-teman media dan masyarakat itu mereka lebih banyak menyebutkan Robert Chandra Sulu lebih pas kalau disebutkan budayawan karena pemikirannya itu sebetulnya sangat tajam dalam melihat masa depan negerinya ini. Ambil contoh lagu Banjarbaru Kota Idaman, saya tulis 25 tahun yang lewat jadi nyata sekarang ini menjadi ibu kota provinsi, kota metropolitan. Isi Itu dia budayanya itu ya. budaya situ. Dan hampir saya bagian lagu-lagu antara lain kalau lampu merah di Banjarbaru itu ada lagu saya. Ayo pakai masker, dan sampai sekarang masih relevan saya pikir dengan adanya asap dan kabut ya. Iya, jadi kamu mau lihat penyanyi siapa? Anda bisa lihat sekarang di YouTube ya, ada taruh. Ada YouTube ada ya. Ya cukup nyentrik ya, rambutnya gondrong. Ya, kalau di dunia pengacara sendiri Pak kegiatannya masih terus ya, aktif ya sampai sekarang ya? Saya pengacara pertama, saya mengklaim di Kalimantan Selatan yang melakukan gugatan pencemaran lingkungan. Iya. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 90-an. Oh. Saya pertama kali yang melakukan itu gugatan pencemaran lingkungan. Iya. Saya pengacara. Di daerah mana itu kejadian Itu Pak? di daerah Pengaron ya. Iya. Pengaron. Limbah daripada batu baranya itu yang menimbulkan kerugian itu ada ternak dan tanaman daripada petaninya itu mati. Jadi kalau kita bicara juga tentang lingkungan sekarang ini kan lingkungan kita apalagi saat ini Pak ya, kita ini udah rasakan sekali nih untuk dampaknya asap segala kan ada karhutla, ada apa tambang dan lain sebagainya. Kita ngomongnya ngalur ngidul nih, kalau memang sesuai dengan apa yang Bapak ketahui ya. Nah ini kalau Bapak lihat lagi lingkungan di sekitar kita yang warnanya banyak yang rusak karena pertambangan, ini bagaimana Pak? Begini, pertanyaan ini menarik ya sebetulnya. Saya tunggu dari tadi sebetulnya pertanyaan ini. Sudah 3 kali ada perubahan terhadap undang-undang lingkungan hidup ini. Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Yang terakhir ini undang-undang nomor 32 tahun 2019 ya. 2 undang-undang yang terdahulu dia hanya biasa saja itu, tapi sekarang ini undang-undang ini menyangkut hak asasi manusia. Tidak main-main. Jadi ketika ada pencemaran itu yang dapat merugikan rakyat, rakyat bisa melakukan gugatan, termasuk gugatan kepada pemerintah. Ya, saat ini tadi saya pembukanya sudah menyampaikan bahwa kesehatan akan terganggu. Kabut dan panas itu menghantam kita. Bukan hanya kita saja, tanaman pada waktu kita berjalan dari Banjarbaru ke sini kering, hitam dan mati. Belum lagi binatang-binatang. Belum lagi binatang. Ibu bisa membayangkan satu ketika ini yang akan menjadi kemiskinan dan pemiskinan. Apa itu? Sekarang nantinya air keran ini hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Karena harus beli. Karena rakyat tidak mampu membeli lagi untuk dia menyiram tanaman. Mati. Sungai pada kering. Belum lagi El Nino menghajar kita. Ini persoalan bukan persoalan biasa. Oleh karena itu saya selaku pemerhati sosial dan lingkungan terpanggil sebetulnya untuk sebetulnya kalau kita melihat bahwa ini persoalan bukan hanya persoalan negara saja, tapi rakyat dia harus mengambil bagian di dalamnya. Inisiatifnya itu sebetulnya rakyat harus dilibatkan
Makanya ketika ada orang bicara menanam, saya sebetulnya mau menyampaikan begini. Belum menyentuh sebetulnya kesukaan daripada rakyat. Kalau kita hanya bicara pohon, saya lebih cenderungnya itu dengan judul bahwa jangan biarkan halaman rumah kitanya itu kosong. Apa itu? Harus ada pohon yang kita tanam. Pohon yang bagaimana? Ya pohon yang sebetulnya yang ada mangga, ada jambu, ada jeruk, sehingga mereka merasakan itu, merasakan langsung kegunaannya itu. Dari situ dia secara tidak langsung dia akan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan juga terutama air. Ini bukan persoalan sebetulnya tanam menanam, tapi bagaimana membangun kebersamaan di negerinya ini agar semua orang itu siap. Apa itu siap? Siap itu adalah saya ingin akan pohon. Saya ingin akan pohon Jadi semua orang harus selalu ingin akan pohon, selalu ingin akan pohon. Jadi ketika dia berbicara, kita bisa membayangkan kalau di sekitar kita ini tidak ada pohon. Satu pohonnya itu dia bisa mendapatkan 100 orang dari sisi oksigen. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada pohon di negeri dan mati, apa yang terjadi. Bukan hanya manusia saja, tapi juga hewan juga dia perlu pohon. Saya pikir demikian. Semua orang itu. Kalau oksigen dan air kalau tidak dapat, matilah sebetulnya. Apalagi di rumah sakit itu kan harus beli ya pakai oksigen. Berapa duit itu? Berapa banyak gitu oksigen. Belum lagi air. Sekarang ini sudah terasa Pak. Satu ketika air keran ini hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Saya harus menyatakan itu. Kita mau siram tanaman pakai apa lagi? Satu ketika. Dan di tempat-tempat publik itu akan mati. Orang tidak akan bisa membuka lagi. Mau kemana ini? Ya, kira-kira begitu. Itulah sebetulnya muatan keterpanggilan saya untuk mau sebetulnya membangun, saya sebutkan bela rasa. Jadi semua itu harus kita mulai dari diri kita sendiri ya. Akan kesukaan kita dengan siap tadi. Ya siap tadi. Selalu ingin akan pohon atau ingat akan pohon. Jadi kalau kemana-mana lebih luas lagi, tidak berkelebihan. Kalau yang ada di ruangan ini punya KTP, ibu punya KTP, saya punya KTP. KTP adalah komunitas tanam pohon. Jadi kalau siapa punya KTP, dia punya kewajiban untuk menanam pohon. Tidak usah 10, satu cukup. Kalau begitu berapa jumlah banyak pohon yang akan kita tanam. Itu dia. Jadi KTP komunitas tanam pohon akan kita perluas lagi ruangnya ini bukan hanya pada yang terbatas, tapi KTP komunitas tanam pohon. Jadi kalau memang semua orang memulai dari diri sendiri, itu mungkin akan hijau ya. Indonesia. Di samping hijau itu tenang. Tenang, nyaman, adem. Dan semua akan bisa terpenuhi. Jiwa raganya terpenuhi. Jangan kita bayangin aja. Saya dengan rendah hati menyampaikan kepada ibu di tempat ini bahwa saya tidak berkacamata karena setiap pagi di rumah saya itu saya melihat hijau. Kalau saya hijaunya beda Pak, hijau lembaran. Hijau lembaran itu berbeda. Ini hijau daun. Hijau daun beneran. Hijau daun. Jadi itu berpengaruh terhadap jiwa raga. Saya sebutkan jiwa raga, kesehatannya ini. Benar-benar kita akan bisa merasa lebih rileks gitu ya kalau ada di alam bebas. Ada pohon, angin sepoi-sepoi. Nikmat sekali itu. Nggak bisa terbayarkan dengan uang ya. Tidak bisa terbayar. Dan itu juga salah satu juga membuat kita itu kalau misalnya dengung mobil yang segala macam itu tenang dia. Jadi ya mungkin harus kita mulai kita berikan pendidikan itu kepada anak-anak kita untuk menyenangi lingkungan ya Pak ya. Nah ini kalau Bapak lihat sendiri. Kalau saya melihat sebetulnya anak-anak boleh saja melalui jalur pendidikan, tetapi yang terpenting itu adalah kalau menurut saya para pengembang perumahan atau pemukiman yang padat sebetulnya dari keluarga. Juga kan? Kita mulai dari situ sebetulnya. Jadi kalau keluarga ini mencintai pohon, saya pikir anak-anak dan seterusnya demikian. Jadi edukasinya itu penting sekali dalam masalah pohon. Tapi yang paling harus dibangun dengan cara yang tepat. Kalau misalnya dengan maaf saja kalau kita tanam pohon yang sekiranya tidak langsung bermanfaat kepada ibu-ibu, mak-mak di dapur, wah dia repot juga. Tapi kalau kita dapat ininya kotorannya aja, daunnya aja. Kalau misalnya tanam belimbing, belimbing walu atau di situ ada pohon mangga.
itu dia merasakan kenikmatannya itu sebetulnya karena ada hasilnya. Iya. Ya, kira-kira begitu. Iya, dan kalau Bapak lihat atau kita semua lihat kalau di jalan-jalan kita ini kan sepanjang jalan bukan yang ini pohonnya. Tapi kalau kita lihat di daerah Pulau Jawa misalnya itu di sepanjang jalan tuh banyak-banyak ini yang menghasilkan gitu buah-buah gitu. Ya. Gimana Pak? Ya, saya harus hati-hati menjawab itu ya. Iya. Karena saya cermati di sepanjang Ahmad Yani ini itu kok justru panas begitu kok jarang sekali mobil siram. Itu pertanyaan saya ya. Iya. Akhirnya dia betul-betul mati. Kuning, hitam, mati. Dan untuk mengembalikan itu, wow. Butuh waktu yang cukup lama. Butuh waktu yang cukup panjang. Dan biaya. Karena itu uang rakyat. Iya. Itu dia. Ya, baik. Nah, ini sebenarnya siapa yang berkewajiban untuk memelihara lingkungan di sekitar kita, terutama tadi itu pohon-pohon, apa kita semua atau pihak tertentu saja, Pak? Jadi Undang-Undang 32 2019-nya itu semua orang berkewajiban sebetulnya, ada hak dan kewajibannya sebetulnya. Iya. Jadi kalau semua ada yang ada di bawah langit, dia punya kewajiban sebetulnya untuk menjaga dan memeliharanya itu. Iya. Karena itu adalah kepentingan bersama. Kira-kira begitu. Ya, mungkin juga saya sempat ingat juga ada satu program ya kalau misalnya yang mau nikah gitu harus tanam pohon dulu gitu. Ada pesan di daerah mana? Kita ya, Pak? Ada yang seperti itu ya? Ada. Persyaratannya harus nanam pohon berapa pohon dulu gitu. Tapi saya mulai dengan hari-hari yang baik. Iya. Contoh, ketika ulang tahun TVRI yang ke-38 ya, tepatnya 5 Agustus, saya memberikan bekerja sama dengan BPDAS, itu bukan punya saya. Tapi saya memfasilitasi dengan BPDAS itu, BPDAS Barito, dia yang sebetulnya milik daripada kehutanan dan lingkungannya itu untuk memelihara dan itu memiliki sertifikasi yang baik. Nah, saya sebagai pemerhati sosial dan lingkungannya itu bekerja sama dengan mereka, meminta dan langsung saya salurkan langsung ke TVRI. Dan nantinya RRI pun demikian nanti. Harus dapat bagiannya harus juga. Dapat juga tanaman pohon. Berapa banyak ini Pak rencananya? Sesuai dengan ulang tahunnya. Berarti nggak sampai ratus-ratusan nih. Ya, ulang tahun. Jadi mulai diingat ya. Ulang tahun kayak 78 mungkin ya. 73 nggak salah ya? 78 ya? Iya. 78 ya. Itu 78 pohon. Saya tadi sudah ngomong dengan sahabat saya Mbak Heri. Ulang tahun RRI, saya mulai dari situ sebetulnya karena saya bekerjanya ini adalah bekerja secara perorangan ya. Benar-benar nanti akan bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi itu tadi Pak ya, kita harus memang bisa mulai dari diri kita sendiri ya untuk menanam ini ya. Bertanam. Dalam satu di halaman rumah mungkin paling enggak satu pohon ya. Satu pohon. Kalau tidak ada halaman yang itu dia pakai aja polybag. Jadi dia. Iya, yang penting rumahnya adem gitu, nyaman dan hijau ya. Oke, untuk salah satu lagu mungkin yang ini Pak yang diciptakan yang berkaitan dengan alam tadi, dengan lingkungan, mungkin bisa dinyanyikan Pak. Apa judulnya? Ya, lagu ini saya ciptakan ketika banjir melanda kota Banjarbaru. 2 tahun yang lewat ya. Iya. Judulnya? Judulnya Cinta Bumi. Cinta Bumi. Langit biru, awan putih, matahari sirami rumah kita. Laut luas, sungai terbentang, hutan dan gunung, sahabat kita. Jagalah alam semesta, cintailah ciptaan Tuhan dengan cinta, dengan cinta. Kemarau panjang, hutan terbakar, asap kabut turun ke jalan,
karena kita rumah roboh, banjir tanah longsor. Ada yang menangis dan menangis. Jagalah alam semesta, cintailah ciptaan Tuhan dengan cinta, dengan cinta. Ya luar biasa, suara Bapak juga menggelegar, bagus. Ya, padahal saya ini kurang sehat ya. Ya, tapi luar biasa Pak suaranya. Kurang sehatnya itu ya karena panas dan sebetulnya kalau itu kabut yang kita lihat itu mungkin kita bisa hindari. Yeah. Persoalan jangan main-main, kita lihat terang begini tapi menyesak. Itu cara rasakan sendiri. Yeah. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ya kita sebetulnya hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar jangan sampai ini berjalan terus-menerus banyak yang menangis. Yeah. Terima kasih. Baik. Luar biasa sudah kita dengarkan suara beliau Pak Robert Hendra Sulu ya, yang memang merupakan seorang musisi di daerah kita Kalimantan Selatan ini dan sudah lama ya Pak melintang di dunia seni ya. Budaya dan juga sebagai seorang pengacara, sebagai seorang pegiat lingkungan. Dan kita masih bincang-bincang dengan Pak Robert. Ya, Pak Robert, dari sekian banyak lagu yang Anda ciptakan tadi ada 30 lagu. Ini lagu apa yang tersulit yang diciptakan? Ada lagu yang ini kesaksian saya. 25 tahun baru lagu itu jadi. Lagu itu bicara tentang kematian. Kesulitan adalah sebetulnya pada syairnya itu, karena saya berbicara tentang diri saya sendiri. Seperti apa mungkin bisa digambarkan itu Pak? Ya, sesungguhnya hidup itu adalah sebuah persiapan untuk kita mati. Ya. Itu yang menurut saya sulit. 25 tahun baru saya jadi itu lagu, dan itu ada di YouTube itu berjudul Jangan Pernah Menyerah Karena Hidup Ini Milik Tuhan. Ya, lagu dengan waktu sekian lama baru bisa terwujud. Sekarang ya. Jadi ini mungkin seperti satu perjalanan spiritual hidup Anda ya? Ya, itu lebih tepat. Jadi kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual itu dipertaruhkan dalam lagu ini. Saya pikir 3 hal ini memang kita harus punya. Ya. Tidak cukup hanya kecerdasan spiritual, tapi kecerdasan emosional dan intelektual juga kita harus miliki. Inilah unsur sebetulnya. Dan saya selalu membuat lagunya itu ada unsurnya. Apa unsurnya itu? Center, senang, tenang, dan terang. Jadi harus jelas. Salah satu unsur sudah terpenuhi, itu bukan karya saya. Jadi itu dipertaruhkan sebetulnya 3 hal tadinya, spiritualnya, emosionalnya, dan yang terakhir adalah intelektual dipertaruhkan lagu itu. Karena itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi ada sebuah penuh makna. Ya, penuh makna, dan itu ada semacam, kalau saya mau bilang, observasi. Observasi sebetulnya. Bagaimana sebetulnya kalau maaf saja Pak Ari Ginanjar ya, tokoh SQ-nya itu dia dalam bukunya SQ-nya 165-nya itu sebetulnya hampir sama dengan saya. Beliau menulis buku, tapi saya buku yang saya ringkaskan itu lagu. Lagu-lagu yang dimunculkan itu lagu-lagu rohani
ya. Lagu-lagu yang bisa mengangkat sebetulnya ketika orang jatuh, kemana dia harus, itu dia cukup. Saya memberikan kesaksian ketika corona menghajar kita 2 tahun lebihnya, itu ada sahabat saya, dia terkurung di Jakarta, tetapi dia mendengar lagu saya itu yang berjudul itu berlari mengejar harapan. Dia bangkit kembali bahwa dia tidak ada sendiri, tapi ada lagunya itu. Ini sebuah kesaksian yang saya dengan rendah hati saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi memang apa yang Anda berikan ini benar-benar bisa memberikan inspirasi ya, semangat juga. Semangat. Dia mungkin tidak semua orang bisa menyukai membaca buku. Mohon maaf. Mohon maaf, saya 1 bulan tuh saya paling kurang 100 halaman saya harus membaca dari berbagai macam pengetahuan ya. Tetapi saya mencoba dengan cara dia cukup mendengar, karena musiknya itu sifatnya universal. Tapi kalau membaca belum tentu orang bisa memahami buku yang dibacakan itu, karena perlu pendamping bagaimana caranya, metodologi bagaimana, kan itu tidak semua orang mampu. Kalau buku 100 halaman orang membaca belum tentu. Apalagi literasi kita ini kurang ya. Apalagi itu dia kan dari berbagai hal ya. Memang kita harus dorong agar semua orang suka membaca. Tapi saya dengan rendah hati menyampaikan bahwa musiknya dia punya peranan penting sebetulnya, karena menggugah sebetulnya orang ini. Dia mendengar dan dia, apalagi ada gambar dan segala macam. Ada lagu saya yang terakhir itu saya nulis waktunya tinggal sedikit. Itu dari sekian rangkaian buku yang saya baca dari berbagai disiplin ilmu, itu cukup 5 menit orang bisa mengerti bahwa waktunya tinggal sedikit. Tentang kehidupan seseorang? Ya. Tentang kehidupan? Tentang kita waktunya tinggal sedikit. Seperti kesempatan ini, waktunya tinggal berapa menit, tapi bagaimana sebetulnya kita memanfaatkan waktu itu. Kira-kira begitu. Jadi memang kalau setiap orang itu berpikir tentang kematian, semestinya demikian. Semestinya itu akan membuat kita lebih mawas diri ya Pak ya. Itu dia sebetulnya terkait dengan waktunya tinggal sedikit. Kematian dia pasti datang seperti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan dia datang. Jadi memang kita harus siapkan diri kita. Itu yang saya bilang bahwa sesungguhnya hidup itu adalah sebuah persiapan untuk mati. Tidak ada kata lain. Jadi memang sebaiknya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Gitu. Itu dia esensinya itu. Luar biasa, dan mudah-mudahan dari setiap kata-kata yang Anda ucapkan ini bisa memberikan satu inspirasi dan menggugah kita semua ya Pak ya. Terima kasih. Dan untuk lagu yang mungkin tersingkat yang Anda bikin, yang mungkin dari sekian banyak lagu itu ada ya Pak? Ada yang unik. Ini unik juga. Saya belum pernah melihat atau menonton di media. Ada satu lagu itu yang saksinya ada, itu Pak Jaya, mantan wali kota Banjarbaru. Saya pada saat ketemu dengan dia, saat itu saya bikin lagunya. Jadi perhitungan dengan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, ayo pakai masker. Bisa hitung berapa detik itu. Saat itu yang membuat saya, Tuhan terima kasih setianya kepada saya diberikan talenta. Inilah cara saya membayar hutang kepada Tuhan. Luar biasa. Dan itu menggugah semua orang untuk memakai masker. Pakai masker. Dan sampai sekarang demikian masih relevan. Bukan hanya corona. Saya hadirkan pada saat itu pejabat wali kota dengan jajarannya, termasuk pimpinan rumah sakit, menyampaikan pesan-pesan itu. Ayo pakai masker. Saat itu saya ketemu mereka berbaris mau kampanye itu, saya bilang, wah ini kalau begini nggak nyambung ini. Saya langsung bikin pada saat itu. Ada saksi daripada Pak Jaya. Kira-kira itu yang paling cepat dan menurut saya heboh, hebat dan heran. Semua jadi satu di situ ya. Penuh arti dan makna itu dari apa yang Anda sampaikan. Walaupun hanya beberapa waktu dan beberapa detik, tapi manfaatnya luar biasa itu ya dalam segala sisi ya Pak. Pakai masker. Ini untuk Anda yang ingin bertanya boleh ya. Waktu kita tinggal sedikit sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau masih ada yang ingin disampaikan. Dan mungkin Pak bisa disampaikan nih untuk kita semua tentang masalah lingkungan, apalagi sekarang ini udara kita, cuaca kita dan lingkungan kita tidak bersahabat. Apa yang perlu kita lakukan untuk semuanya? Semua masyarakat pendengar dan pemirsa. Jadi begini,
saya tentunya sebagai praktisi hukum, saya bicaranya, cantolannya, hanggarnya, yuridisnya itu bahwa pesan daripada Undang-Undang 32 2019 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup itu jelas, itu karena itu adalah hak asasi manusia melekat, sifatnya subjektif. Oleh karena itu jangan main-main. Jadi dia ada hak dan kewajibannya. Hak kita sebetulnya untuk mendapatkan sebetulnya lingkungan yang bersih, sehat dan bermanfaat. Iya. Bukan hanya untuk manusia, Iya. tetapi alam semesta. Iya. Ya. Tadi oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada pemirsa satu kata. Siap. Selalu ingat akan pohon. Dan KTP tadi Pak ya? Dan KTP-nya itu dalam komunitasnya. Jadi siapnya ini dia harus harus ada sebetulnya sebuah payung yang bisa menggerakkan. Tidak bisa Robert Hendra Sulu siap, tidak bisa. Oleh karena itu kita nanti akan membangun itu namanya KTP. Komunitas tanam pohon. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud dan tercipta Pak ya. Harapannya itu ya, oleh karena itu RRI ya rajin-rajin lah undang Robert Hendra Sulu untuk hadir di tempat untuk menggerakkan kita semua ya Pak. Siap Bapak. Siap. Mungkin terakhir lagu penutup sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, ada lagu yang dinyanyikan lagi Pak? Saya tidak perlu pakai gitar. Ya, tapi saya menyampaikan ulang lagi. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, ayo pakai masker. Ini sebuah himbauan atau ajakan. Apalagi di kondisi kita sekarang ini ya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker, apalagi mungkin Anda yang di luar kota dekat dengan kejadian karhutla. Asapnya cukup tebal, nah agar jangan sampai terkena ispa ya. Jadi pakai masker ketika berada di luar ruangan. Oke. Terima kasih banyak Pak Robert Hendra Sulu, seorang pegiat lingkungan, pengacara juga, musisi juga dan budayawan ya, yang sudah hadir, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi, jumpa lagi Pak ya, di lain waktu dan kesempatan ngobrol lagi. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kita di Kebiasaan yang menginspirasi, Pro 1 dari Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.